Pemerintahan yang baik dan bijaksana itu yang bagaimana? Apa aja prinsipnya? Integritas menjadi seorang pemimpin yang baik itu apa? Satu, harus memenuhi apa? Sifat keadilan. Jadi integritas pemimpin itu harus adil. Apa dalilnya? Tadi surat An-Nisa 58, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kemudian surat Al-Maidah ayat 8, wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum menyebabkan kamu tidak adil, ya. Nih, gara-gara yang kasih masukan perbaikan adalah oposisi, ya dia nggak mau dengar pemimpin pemerintah. Itu nggak boleh. Kalau apa yang disampaikan oposisi itu benar, ya dia harus jalankan, ya dia harus patuhi. Jangan sampai dia berbuat tidak adil. Nggak boleh karena benci kepada oposisi kemudian dia tolak semua apa yang menjadi kritikan dari oposisi. Nah, jadi dalam berpolitik itu harus adil, ya, menyikapi teman koalisi dengan lawannya oposisi yang ada di parlemen. Itu pemimpin harus adil. Nggak boleh membenarkan semua apa yang dikatakan oleh teman koalisinya dan menyalahkan semua yang dikatakan oleh pihak oposisi. Itu nggak boleh. Pemimpin harus adil, dia di tengah-tengah. Baik koalisi pemerintahan maupun oposisi ada baiknya, ada salahnya. Nah, dia harus pandai-pandai memilah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ini ya. Udah pada ngopi belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita ikhlaskan, kita murnikan niat kita untuk hadir di majelis yang mulia ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala, di Masjid At-Tanwir, dengan niat yang ikhlas, tulus, untuk menuntut ilmu, untuk menambah iman, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita, langkah kaki kita untuk sampai ke majelis ini, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelimpahan berkah, berlimpah rahmat, berlimpah maghfirah, menjadi asbab hidayah, menjadi asbab turunnya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita dengan menjadi umat baginda Rasulullah SAW, menjadi umat yang terbaik dari Nabi yang terbaik, Rasul akhir zaman. Maka sudah sepatutnya, sewajarnya kita memperbanyak salawat dan salam kita untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, pada pekan ini kita telah melewati agenda nasional,
agenda kebangsaan kita, yaitu menyelenggarakan dan menjalankan hak kita sebagai warga negara ya dalam pemilihan kepala daerah serentak. Pemilihan kepala daerah serentak ini adalah amanah konstitusi, ya, amanat undang-undang yang sudah disahkan, disepakati oleh seluruh ya rakyat Indonesia melalui wakil-wakilnya di parlemen untuk memilih kepala daerah ini secara serentak, yaitu pada tanggal 27 November 2024. Kita akan melanjutkan kajian kita pada bulan yang lalu. Ya, kalau bulan yang lalu kajian kita adalah tentang firman Allah surat An-Nisa ayat 58. Ya. Kita akan melanjutkan kajian ini dan nanti disambung dengan surah Al-Ahzab. Intinya adalah tentang amanah. Ya. Integritas seorang pemimpin itu disingkat, dirumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu kata, yaitu amanah. Ya. Kita sudah memilih kepala negara, presiden udah kepilih, udah dilantik kemarin tanggal 20 Oktober. Kalau nggak salah pas pengajian saya bulan lalu itu pas hari Minggu pelantikan presiden tanggal 20. Ya, masih ingat? Udah lihat videonya, rekamannya? Ya, kalau nggak ikut pengajiannya yang bulan lalu bisa dilihat rekamannya di TV-mu. Ya. Kalau nggak nyari di TV-mu kagak dapat juga, melipir aja ke channel YouTube saya. Channel YouTube saya UFS Official Channel. Silakan di-subscribe. Jadi semua kajian-kajian, terutama pengajian tafsir Ahad pagi ini, semua sudah ada di channel YouTube saya juga. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat An-Nisa 58 Allah taala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu, ya, kamu di dalam ayat ini sudah kami jelaskan bahwa yang dimaksud dengan kamu di sini dan ayat berikutnya 59 wa idza hakamtum bainan di dalam ayat ini 58 ya, ya'murukum dan wa idza hakamtum itu adalah kepada para pemimpin. Untuk apa? Menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Ya, jadi tugas seorang pemimpin itu adalah menyampaikan, menunaikan amanah. Ya, jadi amanah dari rakyat. Ya, ketika memilih seorang pemimpin, rakyat ya menyampaikan amanah kepada sang pemimpin untuk apa? Mengelola negara dengan benar, supaya dia bekerja keras untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, untuk menegakkan keadilan dalam hukum, aspek hukum, untuk memberikan jaminan rasa aman, keamanan, ketertiban di tengah-tengah masyarakat, ya, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu amanah di dalam undang-undang kita, konstitusi jelas. Ya, fungsi negara atau penyelenggara negara. Nah, itu amanah. Ya, kepada pemiliknya. Siapa pemilik? Kedaulatan di sebuah negara, kedaulatan negara itu berada di mana? Di tangan rakyat. Yang mendapatkan mandat dari rakyat itu namanya pemimpin. Ya, mandataris rakyat itu presiden. Kalau dulu presiden karena dipilih diangkatnya oleh MPR, maka di presiden disebutnya mandataris MPR.
MPR adalah perpanjangan tangan daripada rakyat. Sami mawon. Betul? Iya, mau dipilih oleh rakyat langsung kayak zaman sekarang, one man one vote, ataupun dipilih oleh anggota MPR yang mewakili seluruh kekuatan yang ada di tengah rakyat, itu juga sama. Cuma kalau kita ditanya efektif yang mana Pak Ustadz? Ya, milih pemimpin pusat dan daerah, apakah dipilih oleh MPR atau DPRD atau langsung oleh rakyat? Nah, itu penafsiran ya. Yang jelas dalam undang-undang kita menyatakan bahwa pemimpin atau presiden itu dipilih langsung oleh rakyat. Apakah langsung tanpa perwakilan atau dengan perwakilan? Yaitu ijtihad manusia. Ya, boleh berbeda, boleh berubah. Ya, undang-undang kita bisa berubah. Tergantung maslahatnya di mana. Nah, yang nggak bisa berubah itu apa? Al-Quran. Kalau undang-undang manusia, buatan manusia bisa berubah. Nah, tergantung kesepakatan kita maunya bagaimana. Kalau milih presiden pakai suara langsung, one man one vote, banyak mudaratnya. Pemilihan kepala daerah one man one vote, banyak mudaratnya. Ya, bisa kita ganti. Itu tergantung kesepakatan aja. Ya, nah, jadi itu bisa diatur, ya. Tapi yang sekarang berlaku adalah langsung dipilih oleh rakyat. Ini satu. Yang kedua, kata Allah, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Innallaha ni'imma ya'izukum bih. Sungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepada ini. Ajaran yang paling baik itu Islam. Ya, tidak ada ajaran yang lebih baik daripada Islam. Ya, ngurusin negara, ya, mengurus rakyat, ya, ada panduannya dalam Al-Quran. Ini ayatnya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'imma ya'izukum bih. Ya, kita beruntung, bersyukur kepada Allah. Sebagai muslim, kita mendapatkan pengajaran yang paling baik dari Allah. Itu apa? Ayat tentang kepemimpinan. Ya. Integritas jadi pemimpin itu. Dua syaratnya, amanah, menunaikan amanah, dan adil. Ya, ketika menetapkan hukum di antara manusia. Gitu. Nah, kemudian di ayat ini ditutup bagaimana? Innallaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, kenapa pertanyaannya? Ayat tentang pemimpin, integritas pemimpin, itu ujung ayatnya adalah menyatakan sifat Allah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Apa kira-kira hikmahnya, Bapak Ibu? Karena pemimpin itu, ya, harus banyak melihat dan mendengar. Paham? Ya, jadi pemimpin itu harus banyak melihat kondisi rakyatnya. Ya, pemimpin jangan kebanyakan tidur. Pemimpin jangan kebanyakan leyeh-leyeh. Tahu leyeh-leyeh? Ada orang Jawa di sini? Hah? Ya, orang Jawa kan di Jakarta banyak. Ya enggak? Ya, walaupun namanya Jakarta, kata orang dulu ini Betawi. Ya, Betawi di Jakarta ini udah berapa ya? Udah jauh berkurang. Ya, yang asli Betawi udah kagak ada. Semuanya dari luar. Ya, inilah hebatnya Indonesia. Ya. Jadi kata Sidul, anak Betawi jadi gubernur, ya kagak jadi wakil gubernur dia mah. Baru calon. Ya, belum ditetapkan sebagai pemenang ya. Nah, jadi
pemimpin itu harus bagaimana? Harus banyak melihat kondisi rakyat. Ya, apa yang kurang, apa yang mesti diperbaiki. Ya, nasib guru. Nah, itu dilihat kondisinya apa. Apa yang jadi masalah ya dalam kehidupan. Masalah ekonomi, masalah sosial, masalah kesenjangan, ya. Masalah pengangguran, masalah pendidikan, masalah kesehatan, ya. Nah, ini semua harus diberesin sama pemimpin. Makanya dia harus banyak melihat. Pemimpin itu karena penglihatannya terbatas, maka dia punya banyak orang untuk melihat, membantu dia. Nah, itu menteri. Jadi menteri juga harus banyak melihat. Ya, sebab nggak semua masalah bisa dilihat oleh presiden. Ya, presiden itu ngelihat yang besar-besar, yang umum-umum. Nah, yang detil-detilnya itu pakai mata siapa? Pakai mata menterinya. Pakai mata kepala polisi, pakai mata panglima TNI, pakai mata kepala badan-badan itu yang ngurusi detilnya. Nanti ada lagi matanya siapa? Gubernur, karena gubernur nanti laporan ke presiden. Ya, tentang pembangunan daerah, ada sinkronisasi, ada koordinasi pembangunan daerah dan lain sebagainya. Nah, itu mata itu penting. Ya, makanya Allah menggunakan apa? Sifat al-basir. Innallaha kana sami'an. Ya, basira. Ya. Jadi melihat dan mendengar. Harus banyak mendengar, harus banyak melihat. Nah, mendengar juga sama seperti melihat, ya. Mendengarkan keluhan, ya, mendengarkan nasihat, mendengarkan masukan, ya. Namanya pemimpin harus apa? Kuat dengar. Makanya bapak-bapak ini di rumah pemimpin bukan? Pemimpin kan? Betul, pemimpin. Makanya kalau jadi pemimpin rumah tangga harus kuat kupingnya. Ya, ini emak-emak kalau udah ngomong kagak berhenti, Pak. Iya, nyerocos dia. Iya kan? Ya, mohon maaf Bu ya, bukan nyerocos tuh bukan berarti jelek, enggak, bagus. Emang perempuan sehari minimal mengeluarkan 20.000 kata. Apa aja diomongin. Ya, apalagi kalau lagi mau datang bulan. Masya Allah. Siap-siap, harus siap, bapak-bapak harus siap dengerin. Siap mendengarkan. Jadilah pendengar yang baik. Saking baiknya mendengarkan sampai tidur. Udah bawa tidur aja udah. Ya, pokoknya dengerin aja, jangan dibantah. Ya, mak-mak tuh jangan dibantah. Ya, sebab kalau kita bantah, dosa kita ya awal menikah dia masih ingat tuh, diungkit lagi ntar. Ya, kagak cukup dosa kita, saudara kita sama mertuanya kalau ada salah-salah kata diungkit lagi, udah puluhan tahun yang lalu masih ingat ya. Betul Bu? Iya. Makanya harus pandai mendengar. Apalagi pemimpin. Banyak keluhan dari rakyat, kurang gaji UMR, ya, kurang sejahtera, harga-harga mahal ini dan sebagainya. Itu harus banyak mendengar. Nah, mencari solusi. Makanya Allah Ta'ala menggunakan di ujung ayat ini, innallaha kana sami'an basir. Mendengar. Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Kalau pemimpin macam-macam, kalau pemimpin tidak mau mendengar dan tidak mau melihat kondisi rakyatnya, dia nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, itu satu. Yang kedua, kenapa didahulukan mendengar daripada melihat? Ini kan ayatnya gimana? Karena sami'an basir, enggak basiran, sami'an. Ya enggak? Mendengar dulu baru melihat. Apa kira-kira? Oh ya, jadi jarak jauh bisa mendengar.
Walaupun nggak kelihatan orangnya, dia bisa mendengar. Ya, bisa juga jawabannya. Ya, tapi kalau pendengaran kita kagak setajam itu, binatang bagaimana? Oh gitu ya. Jadi, ini jawaban menarik. Ya, kenapa mendengar itu didahulukan daripada melihat? Ya, karena melihat itu harus dari jarak dekat. Ya, harus dilihat barangnya. Ya, harus nampak. Tapi kalau mendengar, itu yang jauh bisa kita dengarkan apa jeritannya, apa keluhannya. Ya, kadang-kadang rakyat kecil cuma bisa menyampaikan keluhan, suara, nggak bisa langsung datang menampakkan diri di depan pemimpin. Ya, ada jarak antara pemimpin dengan rakyat, maka yang dia harus perbanyak adalah mendengar. Dengarkan keluhan itu mungkin dari mulai dari tingkat RT. Nanti RT-nya melaporkan ke RW-nya, RW-nya ngelapor ke lurahnya, lurahnya ngelapor ke camatnya, terus ke atas. Ya. Kalau melihat, ya presiden nggak mungkin turun sampai ke RT. Ya. Ya. Wakil presiden, ya bisa juga. Tapi nggak bisa dia menjangkau semuanya. Ya paling yang bisa dijangkau tasnya wakil presiden sampai. Nah itu tas bansos namanya. Ya kan? Ya, tapi yang penting itu apa? Mendengar dulu. Mendengar masukan-masukan dari pakar, masukan-masukan dari ahli, masukan dari wakil rakyat, ya. Masukan dari kepala-kepala daerah, apa yang perlu diperbaiki, kebijakan pusatnya, kebijakan nasionalnya dari hulu sampai hilir. Begitu. Karena pendengaran itu bisa menjangkau luas. Kalau penglihatan, ya, melihat itu terbatas. Ya, melihat itu terbatas. Karena pemimpin untuk bisa turun ke bawah melihat satu persatu rakyatnya itu juga berat dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya, membutuhkan effort usaha yang luar biasa. Ya, kalau dengerin satu-satu habis waktu dia. Tapi kalau usulan masukan itu bisa dibikin list. Ya, bisa dirapatkan di kabinet kan begitu. Kalau satu-satu terima keluhan masyarakat nggak bisa. Ya, dari Sabang sampai Merauke habis umur dia. Ya, 5 tahun menjabat berkuasa belum selesai nemuin satu-satu rakyat. Ya Pak ya? Iya, tapi kalau mendengar keluhan itu bisa. Ya, mendengar keluhan. Karena biasanya keluhan satu orang itu bisa mewakili banyak orang. Sehingga apa? Nanti berbagai macam keluhan yang sama intinya itu nanti dijadikan satu. Oh ini jadi satu poin gitu. Nah, kalau melihat kan harus satu-satu. Ya, ntar ada yang pura-pura nangis, ada yang pura-pura hilang duit, ya kan? Ada yang pura-pura macam-macam. Ribet lah pemimpin kalau ngurusinnya begituan ya. Tapi kalau mendengar itu bisa dicatat, bisa kemudian dicarikan solusi. Nah, inilah salah satu hikmah ya, pemimpin itu harus banyak mendengar dan banyak melihat. Maka Allah Ta'ala menggunakan redaksi sifat ya sami'an basira. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu surat An-Nisa ayat 58. Nah, mari kita beralih ke firman Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Ya, ayat 72. Al-Ahzab. Ya, ayat 72 atau 73 nih. 73, mohon maaf. Ya. 73 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Ya. Sudah lihat? Surat Al-Ahzab ayat 72.
72. Silakan. Ya, Al-Ahzab 72. Bisa dilihat di mushafnya atau di HP. Kalau bisa ngelihat pakai HP ya. Biar ringkas. Ini ayat sebelum terakhir dari surat Al-Ahzab. Apa kata Allah? Sungguh kami telah menawarkan amanat. Inna aradnal amanah 'alas samawat, kepada siapa? Langit. Wal ardi, bumi. Wal jibali, gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha, tapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Wa asfaqna minha, mereka khawatir tidak akan melaksanakan amanat itu. Wa hamalahal insan, tetapi amanat itu dipikul oleh manusia. Cuma manusia aja yang berani mikul amanah. Ya. Kalau langit ya, begitu besar ya, makhluk Allah ini, langit itu kan untuk istilah bagi semua yang ada di jagat raya. Ya, galaksi-galaksi tata surya itu masuk dalam definisi langit dalam Al-Quran. Pokoknya semua yang ada di atas kita manusia dan di luar ya kehidupan manusia di bumi itu namanya langit. Jadi semua tata surya, galaksi, semua planet-planet itu masuklah langit. Itu nggak sanggup memikul amanah, nggak mau dia ya menerima beban amanat dari Allah. Ya, mereka khawatir nggak bisa melaksanakan amanat itu. Bumi juga nggak bisa, gunung aja yang berat. Yang besar itu gunung di Indonesia paling besar apa? Hah? Gunung apa? Dulu ada Gunung Rinjani, ada Gunung Tambora, ya, ada Gunung Jayawijaya di Papua, ya, ada Gunung Krakatau, ada kalau di Sumatera itu ada Bukit Barisan, ya, ada Gunung Marapi, nah, ada Merapi, Merapi di Jawa, kalau Marapi Sumatera Barat, ya, tuh gunung besar-besar itu nggak sanggup dia memikul amanah. Yang berani memikul amanat itu siapa? Manusia. Wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula, sungguhnya manusia itu sangat zalim lagi sangat bodoh. Mari kita lihat tafsir Ibnu Katsir. Qala Al-Aufi an Ibnu Abbas. Berkata Al-Aufi, ya, beliau ini seorang tabi'in, an Ibnu Abbas, dari gurunya. Siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yakni bil amanah at-ta'ah. Yang dimaksud dengan amanat dalam ayat ini yang Allah tawarkan kepada bumi, langit dan gunung itu, yang dimaksud amanah di situ adalah apa? Ketaatan. Ya, taat apa? Taat untuk mengikuti semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa aradaha alaihim, Allah menawarkan ketaatan itu kepada makhluk-makhluk tadi. Qabla an ya'ridaha ala Adam, sebelum Allah menawarkan amanat itu kepada Adam. Falam yutiqnaha, mereka nggak sanggup. Udah ditawarin sama Allah sebelum diciptakan Adam, udah ditawarin kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, mereka nggak sanggup. Faqala li Adam, maka Allah berfirman kepada Nabi Allah Adam, inni qad aradtul amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal falam yutiqnaha, sungguh aku telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tapi mereka tidak sanggup. Fahal anta akhidun bima fiha, apakah saudara Anda, wahai Adam, siap untuk mengambil dan memikul amanat ini? Qala, apa jawabannya Nabi Adam? Ya Rabb, wa ma fiha. Sebelum Adam mengatakan iya, siap, Nabi Adam tanya dulu, apa emangnya di dalam amanah itu?
Apa yang harus saya penuhi dalam amanah itu? Qala in ahsanta juzita wa in asa'ta uqibta. Yang dimaksud dengan amanah yang Allah tawarkan kepada Adam untuk diambil dan dipikul adalah jika kamu berbuat baik, kamu akan dibalas dengan kebaikan. Wa in asa'ta uqibta. Kalau kamu berbuat jahat, kamu juga akan dibalas yang setimpal. Bisa gak ente? Nah, kalau berbuat baik dibalas dengan kebaikan, dapat pahala. Kalau kamu berbuat jahat, berbuat buruk, kamu dapat dosa. Dapat balasan yang setimpal. Mau tidak begitu? Fa akhadhaha Adam akhirnya menyanggupi. Fatahammalaha, maka dia pikul amanah itu. Fadzalika qauluhu ta'ala wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Jadi itulah yang dimaksud dengan firman Allah bahwa amanah itu telah dipikul oleh manusia. Sungguh manusia itu adalah sangat zalim lagi sangat bodoh. Wa qala Ali ibn Abi Talhah an Ibn Abbas. Berkata Ali bin Abi Talhah, seorang tabi'in juga, an Ibn Abbas, dari Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi SAW, seorang sahabat ya. Al-amanatu al-faraid. Kata Ibnu Abbas, al-amanah itu apa? Faraid. Kewajiban-kewajiban. Faridah dari Allah. Ya, kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban puasa, kewajiban haji, kewajiban ini, itu dan sebagainya. Ya. Aradahallahu ala samawati wal ardi wal jibal. Allah telah menawarkannya kepada langit, bumi dan gunung. In addauha atsabahum. Jika mereka menunaikan kewajiban itu, maka dia mendapatkan apa? Pahala. Allah akan kasih dia pahala. Wa in dayya'uha 'adzabahum. Apabila makhluk-makhluk itu menyia-nyiakan amanah tadi, yang fardu-fardu tadi, ya, apa akibatnya? 'Adzabahum, Allah akan menyiksa. Ya, menyiksa siapa? Makhluk itu yang enggan atau dia tidak melaksanakan kewajibannya. Fakarihu dzalika, maka mereka enggan. Wa asfaqu min ghairi ma'siyah, mereka khawatir tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban itu min ghairi ma'siyah, ya, karena apa? Bukannya mereka menolak perintah Allah, maksiat kepada Allah, tapi karena mereka memang merasa tidak mampu. Walakin ta'ziman lidinillah alla yaqumu biha. Kenapa mereka tidak mau menerima amanah itu? Karena mereka mengagungkan ketentuan-ketentuan Allah, agama Allah. Ya, Allah yaqumu biha, khawatir mereka tidak sanggup untuk memikulnya, menunaikannya dengan baik. Tsumma aradaha ala Adam faqabilaha bima fiha. Kemudian Allah menawarkannya amanah itu kepada Adam, lalu dia terima apa yang ada di dalamnya. Jadi ini kontrak. Jadi amanah itu adalah kontrak. Kontrak manusia dengan Allah. Apa isi kontraknya? Isi kontraknya, aku wajibkan kamu, ya, perkara-perkara yang aku perintahkan, yaitu agama, ya, kamu harus taati. Kalau kamu melanggar, kamu kena sanksi, dapat azabnya. Tapi kalau kamu melaksanakannya, aku akan ganti, aku akan balas dengan sebaik-baiknya. Ya. Maka itulah wa huwa qauluhu ta'ala wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Itulah yang dimaksud dengan apa? Ya. Aku telah menawarkan memberikan mereka pahala,
Ya. Itulah sifat manusia, ya. Bahwa amanat itu dipikul oleh manusia, sungguh manusia itu amat sangat zalim dan amat sangat bodoh. Kenapa? Ghirran bi amrillah, karena tergiur oleh perintah Allah. Ya. Jadi kalau ada balasan, ya, ada hukum, ada sanksi kalau berbuat jahat, ada balasan, ya, kebaikan, surga kalau berbuat baik, ya, itu kan menggiurkan. Sama dengan kita, ya, kita kalau apa? Ada di dunia ini namanya reward and punishment. Apa itu reward? Reward itu hadiah. Reward itu penghargaan. Reward itu balasan yang baik bagi siapa saja yang, ya, memenuhi syarat, ya, melaksanakan ketentuan-ketentuan. Itu kayak sayembara. Siapa yang ikut sholat berjamaah 40 waktu di Masjid At-Tanwir, maka dia dapat hadiah umroh. Berlomba-lomba orang datang. Dari Cikini, dari Jatinegara, dari Depok, dari Bekasi, ya, dari Tangerang ujung, ya, datang dia ke At-Tanwir. Ngapa? Pengen umroh. Siapa yang nggak pengen umroh? Ya. Tergiur, ya kan? Kalau ada rewardnya, orang tergiur. Itu naluriah, ya, fitrah manusia. Fitrah manusia itu apa? Kalau dia mengerjakan sesuatu, dia menginginkan sesuatu, ya, ada diberikan ganjaran, pahala, ya, surga, itu naluri. Ya. Jadi kalau ditanya Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu mau sholat 5 waktu? Apa alasannya? Hah? Menggugurkan kewajiban. Wah, itu remeh amat itu. Ya. Apa? Pengen masuk surga, Tar. Ya, pengen masuk surga, itu jawaban yang fitrah manusia. Kalau jawabannya muter, pengen cari ridho Allah, belum tentu. Yang jelas-jelas aja. Ya. Pengen apa namanya? Kalau kata penyair sufi, ilahi lastulil firdausi ahla, ketinggian. Ya, dia bilang saya nggak pantas masuk surga. Ya, sebenarnya semua orang itu mau beribadah, mau berbuat baik, pengen dapat surga, itu aja intinya. Ya, soal ridha Allah, kemudian karena memang betul ingin dekat sama Allah, itu belum tentu itu. Maksudnya belum tentu, ada orang iya, ada kagak, kan gitu. Ya, nggak semua orang nyampe makomnya kayak begitu. Ya, ingin mendekat kepada Allah, pasti dia ingin apa? Ingin mendapatkan sesuatu yang baik dari Allah. Contoh, ya, Bapak Ibu, saudara punya saudara pejabat, ya, orang kaya di kampung. Bapak Ibu maunya mendekat sama dia, pengen apa? Pengen apa? Ya pengen dikasih duit, pengen dikasih fasilitas. Udah jujur aja ngomong. Masa ada alasan kenapa kamu dekat-dekat sama saudara yang kaya? Pengen dapat ridhonya. Mana ada ridho mah? Nggak ada. Adanya ridho di Jakarta kemarin pemilihan gubernur tuh ridho. Ridho satu. Mau deketin orang tua lagi banyak duit, anak-anak nih, ya, lagi dapat habis jual warisan, anak-anaknya pada ngedeketin. Wah, mau apa anak-anak ngedeketin kita, ngegelendotin emaknya, bapaknya? Mau duit. Ada anaknya mau bilang, saya mau dapat ridho bapak emak. Alah, nggak ada. Ngomong aja langsung dapat duit, nggak usah malu. Apalagi sama Allah. Pengen surga, udah bilang aja ngomong surga. Ya, kejauhan. Ini saya bukan ngajarin
Ini ustadz sesat amat gitu. Oh ya, ngajarin kagak bener nih. Kan kita pengen ibadah buat nyari ridho Allah. Iya. Tapi jujur aja. Ya, ujungnya ke sorga pengennya, betul? Iya. Memang berat kalau ingin mencapai ridho Allah aja nggak ada niat yang lain, embel-embel, itu berat. Lalu Allah mengatakan begitu kok. Ya. Ya, uiddat lil muttaqin, itu sudah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, itu. Allah suruh kita cepat-cepat memohon ampun dan supaya cepat-cepat kita mendapatkan surga, udah selesai. Ya, jangan membohongi diri sendiri gitu. Ya. Nah, kita intinya kan ingin dapat kenikmatan fisik, kenikmatan surgawi. Wajar kalau manusia ingin itu. Ya. Allah juga paham kondisi kita, ya. Capek-capek ibadah, capek-capek begini. Yang dicari kan pengen balasan surga dari Allah. Ibu-ibu nih, ya, taat sama suaminya, apa aja yang diperintah suami taat. Ya. Itu buat apa? Buat cari ridho suami. Ya, belum tentu ridho suaminya. Ya, bilang aja saya pengen dapat surganya Allah melalui siapa? Taat kepada suami. Itu nggak usah jauh-jauh. Ya. Siapa? Taat sama suami itu capek. Disuruh masak, taat, siap, capek. Ya, suruh bikin kopi, capek. Suruh masak, capek. Ya. Suruh ngurus anak, capek. Pasti capek. Terus ente bilang, saya melayani suami taat itu hanya untuk mencari ridho suami. Iya, bohong. Ridho suami itu nggak bisa diukur kenikmatannya, kan begitu. Tapi kalau surga jelas, semangat ibu-ibu, gue mau dapat ini ntar di surga nih, kan begitu. Emasnya banyak, ya kan? Iya, sururin marfu'ah, apa itu? Akwabin maudu'ah, wa namariku masfufah, wa zarabiyyu mab. Itu yang dicari kan? Ngaku aja. Pengen perhiasan, itu kan sifat perempuan. Nah, kalau suaminya di dunia kagak bisa ngasih perhiasan, minimal gua dapat di surga ntar. Betul? Iya. Insya Allah, ya. Kenapa? Tergiur dengan perintah Allah itu. Wah, enak nih. Kalau kita terima amanah, kewajiban dari Allah, siap kita laksanakan. Kenapa? Karena bakal dibalas sama Allah dengan yang lebih baik. Gitu. Wa qala Ibnu Jarir, berkata Imam Ibnu Jarir, haddatsana Ibnu Bashar, haddatsana Muhammad bin Ja'far, an Abi Bishr, an Sa'id bin Jubair, an Ibnu Abbas, annahu qala fi hadhil ayah, berkata Ibnu Jarir At-Tabari menyampaikan hadis kepada kami, Ibnu Bashar dari Muhammad bin Ja'far, dari Abi Bishr, dari Sa'id bin Jubair, ini tabi'in ya, dari gurunya yaitu sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas. Annahu qala fi hadhil ayah, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Bahwasanya Ibnu Abbas mengomentari firman Allah ini, ayat ini, ya, inna aradnal amanah dan seterusnya. Apa kata beliau? Qala, Ibnu Abbas berkata, uridat ala Adam. Amanah ini ditawarkan kepada Nabi Adam. Qala, lalu dia berkata, khudha bima fiha, fa in ata'ta ghafartu laka, wa in asaita adzabtuka. Allah berkata kepada Nabi Adam, ambillah amanah ini. Jika kamu mentaati, aku akan ampuni semua dosa-dosa kamu. Jika kamu maksiat, aku akan siksa kamu. Qala qabiltu. Nah, apa jawaban Nabi Adam? Qabiltu, ya saya terima. Ini kayak akad nikah ya. Betul? Ya kan? Masih ingat Bu akad nikah, Bu? Bu. Masih ingat akad nikah suami? Hah? Ya. Itu ya. Jadi kalau pengen kembali masa muda, ingat-ingat tuh ijab kabul. Ya.
Kata orang tuanya ibu, walinya angkah tuka. Wahai fulan bin fulan, aku nikahkan kamu. Ya, aku nikahkan kamu dengan siapa? Putri saya namanya Fulanah binti Fulan. Dengan mas kawin 10 gram. Ya, kebanyakan katanya. 1 gram aja zaman dulu ya, zaman dulu. Dan seperangkat alat sholat. Ya, alat sholat. Alat sholat mah jangan dijadiin mahar, hadiah. Ya, mahar itu sesuatu yang nilainya tetap. Nah, kalau seperangkat alat sholat mah nilainya habis. Ya, kalau dipakai terus ya udah rusak, rombeng. Ya, kalau yang nilai tetap apa? Emas. Ya, itu kalau selama nggak dijual. Ya, nanti mau dijual lagi kan, emas mahar dijual lagi. Ya, karena ada butuh keperluan keluarga, rumah tangga. Ya. Nah itu. Jadi ingat ijab qabul. Apa kata si suami kita? Qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur halan. Langsung pada tepuk tangan, sah gitu ya. Ya, qabil tu gitu. Nah, jadi ketika Nabi Adam menerima kontrak dari Allah, saya terima. Fama kana illa qadru ma bainal asri ila al-laili min dzalikal yaum hatta asabal khati'ah. Maka waktu ya, masa antara apa yang tadi sudah diterima oleh Nabi Adam ini terimanya di surga. Ya, waktu Nabi Adam ini belum apa? Belum melakukan kesalahan. Ya, baru diciptakan ya. Allah langsung tawarkan amanah begini-begini. Nah, itu waktunya masih bagaimana? Antara asar sampai malam. Jadi waktunya pendek. Hatta asabal khati'ah. Nah, gak lama setelah itu Adam melakukan kesalahan. Itu apa? Makan, mendekati pohon khuldi dan makan dari buahnya. Nah itu, ini sifat manusia, lupa. Padahal dia tadi udah janji, dia udah taken kontrak sama Allah. Ya, tadinya pengen dapat nikmat, tadinya pengen dapat ini. Wah senang, qabil tuh, oke terima. Nggak lama, ya dia melanggar ya perintah Allah supaya melanggar larangan Allah supaya tidak mendekati pohon khuldi. La taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam dan Hawa, jangan kamu dekat-dekat pohon ini. Kamu nanti akan apa? Akan tergiur. Ya, akan pengen ya. Nanti kamu menjadi orang yang zalim, bahaya. Lalu digoda oleh setan. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuri anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Digoda sama siapa? Iblis. Ya. Apa katanya? Tahu nggak apa yang menyebabkan Tuhan itu melarang kamu mendekati pohon ini? Allah melarang kamu mendekati pohon ini supaya apa? Antakuna malakaini. Allah nggak mau kamu jadi malaikat. Ente sebenarnya kalau deketin ini pohon, ente bisa jadi malaikat. Wow. Autakuna minal khalidin, atau kamu nanti bakal jadi orang yang kekal di dalam surga. Nah, bingung dia. Adam nih ya, bingung. Iya ya, kenapa nih karena nggak boleh dekat-dekat pohon ini? Jangan-jangan Allah punya rahasia, ya. Allah ingin menjauhkan saya dari kenikmatan ini, ya. Nah, maka dia tertipu oleh godaan iblis. Wa qasamahuma, sampai iblis itu apa? Bersumpah, ya, demi Allah, ya, kata iblis nih. Makanya hati-hati, ya.
Nah, kalau sama orang ya, orang lagi kesurupan ya, ingin membela diri, dia bisa juga sumpah demi Tuhan. Ya. Itu kalau udah kepepet. Ya, demi Allah. Padahal ya apa yang dia ucapkan nggak ada artinya. Kenapa? Bohong tapi nyebut demi Allah. Dosa itu harus bayar kafarat. Ya. Demi Allah, saya termasuk orang-orang yang memberikan nasihat yang tulus kepada kamu. Ya, waqala samahuma inni lakum ala minan nasihin fadallahuma bighurur. Maka ya, setan itu menyebabkan Adam dan Hawa ini tertipu. Falamma dzaqas syajarata badat lahuma sawatuhuma. Sehingga apa? Ketika makan buah khuldi itu langsung apa? Tersingkaplah, terbuka auratnya. Nauzubillah min dzalik. Itulah yang menyebabkan Adam dan istrinya terlempar dari surga, melanggar perintah Allah. Udah keteken kontrak sama Allah, dilanggar, lupa. Maka dalam ayat lain apa? Fanasiya walam najid lahu azma walaqad ahidna ila adama min qablu. Kami sudah ingatkan, kami sudah buat janji, teken kontrak amanah kepada siapa? Adam. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya, tapi dia lupa. Nah, penyakit manusia ini apa? Lupa. Ya, penyakit manusia adalah lupa. Walam najid lahu azma, dan kami tidak mendapati pada Adam tekad untuk tekad yang kuat untuk melaksanakan kontrak itu. Nah, kalau bicara lupa, fanasia itu biasanya yang kagak lupa ibu-ibu. Ingat terus ya, bakal diingat terus. Ya, apa yang dia senang, apa yang dia benci, itu ibu-ibu ingat terus. Hati-hati. Ya. Nah, Bapak-Ibu yang rahmati Allah. Nah, inilah cerita kenapa Allah menurunkan ayat ini, ya. Di balik cerita ayat ini, itu ternyata mengandung kisah yang luar biasa. Ya, artinya apa? Kita sebagai hamba Allah harus senantiasa taat. Kalau rakyat taat kepada pemimpin, patuh pada pemimpin. Nah, rakyat dan pemimpin patuh kepada siapa? Allah. Ya kan? Makanya di dalam ayat 6 An-Nisa 59 itu, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan ulil amri. Ulil amri itu wajib kita taati selama mereka mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ayat berkenaan dengan apa? Ketaatan. Ya. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus menjadi apa? Menjadi pegangan setiap pemimpin. Jadi pemimpin harus menegakkan aturan Allah, harus menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ingin sampaikan terakhir sebagai penutup melengkapi kajian tafsir Ibnu Katsir. Ya, dalam Islam ini kepemimpinan itu harus mengacu kepada kepemimpinan yang baik. Yang disebut dalam istilah agama adalah al-hukmur rasyid. Good governance. Pemerintahan yang baik dan bijaksana itu yang bagaimana? Apa aja prinsipnya? Integritas menjadi seorang pemimpin yang baik itu apa? Satu, harus memenuhi apa? Sifat keadilan. Jadi integritas pemimpin itu harus adil. Apa dalilnya? Tadi surat An-Nisa 58. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kemudian surat Al-Maidah ayat 8. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum menyebabkan kamu tidak adil. Ya, nih gara-gara yang kasih masukan perbaikan adalah oposisi,
Ya, dia nggak mau dengar pemimpin pemerintah. Itu nggak boleh. Kalau apa yang disampaikan oposisi itu benar, ya dia harus jalankan. Ya dia harus patuhi. Jangan sampai dia berbuat tidak adil. Nggak boleh karena benci kepada oposisi kemudian dia tolak semua apa yang menjadi kritikan dari oposisi. Nah, jadi dalam berpolitik itu harus adil. Ya, menyikapi teman koalisi dengan lawannya oposisi yang ada di parlemen, itu pemimpin harus adil. Nggak boleh membenarkan semua apa yang dikatakan oleh teman koalisinya dan menyalahkan semua yang dikatakan oleh pihak oposisi. Itu nggak boleh. Pemimpin harus adil, dia di tengah-tengah. Baik koalisi pemerintahan maupun oposisi, ada baiknya, ada salahnya. Nah, dia harus pandai-pandai memilah. Nah, itu berarti pemimpin adil. Sebagaimana juga dalam surat An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah merintahkan kita untuk berbuat adil dan ihsan. Yang kedua, apa syarat integritas pemimpin? Yaitu punya kemampuan kafaah, kompetensi. Pemimpin harus punya kompetensi, punya pengetahuan, punya keterampilan, ya, yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Nah, apa dalilnya? Kemampuan bagi pemimpin itu disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 247. Ya, wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Talut jadi pemimpin, kenapa? Bukan karena hartanya, bukan karena uangnya. Kan diprotes sama Bani Israel, ya. Kenapa Talut yang jadi pemimpin kita? Dia kan orang miskin. Dia nggak punya duit. Kok bisa jadi pemimpin? Ya. Anna yakuna lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yuta sa'atan minal mal. Kita lebih berhak daripada Talut. Dan Talut ini nggak punya uang, nggak punya harta. Ya. Maka apa jawaban Allah? Ya, innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Apa namanya? Qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Ya, Al-Baqarah 247. Ya. Allah sudah memilih Talut sebagai pemimpin atas kamu. Siapa? Dia dilebihkan oleh Allah dalam fisik dan ilmunya. Jadi kita milih orang pemimpin, lihat ilmunya. Insya Allah. Kemudian surat Yusuf ayat 55, 56. Ya. Wa qala al-maliku tuni bihi astakhlisu li nafsi falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Ya, Nabi Yusuf kenapa dia menjadi pemimpin Mesir, Perdana Menteri Mesir? Dia minta jadi menteri urusan logistik perbendaharaan negara. Kenapa dia dipilih menduduki jabatan itu? Inni hafizun alim, aku punya kemampuan untuk menjaga aset negara dengan baik dan aku punya ilmunya. Alimun. Ya. Jadi kalau nggak punya ilmu, nggak bisa menjaga aset negara, jangan jadi pemimpin. Ya, jadi aja jongos gitu. Ya. Al-Qasas ayat 26. Apa? Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sungguhnya orang terbaik yang kau jadikan pekerja adalah orang yang kuat fisiknya dan amanah. Ya, bisa dipercaya. Jadi orang kalau mau dipekerjakan sebagai pemimpin, karena pemimpin itu pelayan rakyat, maka dia harus apa? Kuat dan dipercaya, gitu ya. Itu kalau kita bicara tentang kemampuan kafaah. Yang ketiga apa integritas pemimpin?
berorientasi pada kesejahteraan umum. Ya, bukan pengen jadi pemimpin, jadi kepala daerah, pengen memperkaya diri. Nggak boleh. Ente mau jadi pejabat publik, mau jadi gubernur, menjadi wali kota, menjadi bupati, ya melayani rakyat. Untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk cari kekayaan dari jabatan itu. Ya. Nah, sekarang orang terbalik, masuk dunia politik pengen cepat kaya, ya, karena dia menguasai anggaran. Ya, karena anggaran itu semua dipegang otoritasnya di tangan kepala daerah. Nggak boleh. Jadi orientasi pemimpin adalah untuk kesejahteraan umum, meningkatkan kualitas hidup, menciptakan lapangan kerja, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Apa dalilnya? Surat Toha ayat 118 sampai 119. Toha 118 119. Qala, ya, innaka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tazmau fiha wa la tadha. Wahai Adam, kamu di surga itu tidak akan kelaparan, tidak akan kehausan, tidak akan kepanasan, dan tidak akan telanjang. Ya, saya sudah jelaskan beberapa kali di sini. Tidak lapar artinya orang rakyat itu harus dipenuhi apa? Makannya cukup. Ya, tidak telanjang berarti dia harus punya pakaian yang layak. Tidak kepanasan berarti dia harus punya rumah yang layak huni. Itu teori Islam tuh begitu. Yang keempat, harus apa? Akuntabilitas. Siap dan bisa mempertanggungjawabkan semua kebijakan dan keputusannya. Siap untuk apa? Dinilai. Diakuntansi. Ya, apa diakuntansi? Akuntabel. Ya, akuntabel itu artinya bisa dinilai, bisa dikoreksi, bisa diawasi. Ya, jadi kebijakan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, maka di situ perlu apa? Pengawasan oleh masyarakat melalui apa? Wakil rakyat. Nah, fungsi DPR itu apa? Salah satunya controlling, yaitu mengontrol, mengawasi jalannya pemerintah. Ada fungsi budgeting, ya, menetapkan anggaran belanja negara, dan ada fungsi legislasi, yaitu membuat undang-undang. Nah itu, jadi harus apa? Mas'uliyah, ada akuntabilitas, pengawasan dari rakyat kepada seorang pemimpin, ya. Yang kelima, harus apa? Musyawarah, banyak musyawarah. Ya, pemimpin itu harus berkonsultasi dengan orang-orang yang kompeten, mendengarkan pandangan masyarakat sebelum mengambil keputusan. Nah, makanya kemarin ya Bapak Menteri Pendidikan Dasar Menengah, ya, kader kita Muhammadiyah, Pak Mukti, Abdul Mukti itu apa? Dia mengumpulkan para pakar dulu, mendengar masukan-masukan, ya, baru menetapkan kebijakan. Nah, kebijakan pertama kemarin apa? Mau menaikkan gaji guru. Nanti sistem yang lain nanti diperbaiki semua. Ya, karena kemarin sebelumnya Menteri Pendidikannya pengusaha. Ya, tukang gojek jadi menteri, repot, ya. Kacau balau jadi pendidikan kita. Ya. Nah, jadi harus apa? Banyak mendengarkan pandangan masyarakat. Itu sebelum mengambil kebijakan yang strategis. Itulah perintah Allah dalam surat Ali Imran 159, wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Demikian pula surat Asy-Syura 38, wa amruhum syura bainahum. Ya, perkara orang-orang beriman itu diselesaikan dengan musyawarah. Apa yang keenam? Integritas pemimpin harus punya adab dan akhlak. Pemimpin harus punya akhlak yang baik, sikap jujur, amanah, menghormati hak orang lain, ya. Itu harus ada pada diri seorang pemimpin. Ya. Nah, itu. Jadi sifat adab akhlaknya pemimpin itu nggak sama dengan rakyat. Ya.
Kalau rakyat adabnya yang baik itu apa? Ya ada di situ hormat sama orang tua, bakti sama orang tua, ya suka silaturahim, ya suka memberi, dermawan dan sebagainya. Tapi kalau akhlak pemimpin itu harus lebih dari itu, ya sebab yang dia tanggung jawabnya itu besar, yaitu melayani kepentingan banyak orang. Yaitu apa? Sikap jujur, amanah, ya untuk apa? Menjalankan aturan-aturan ya, bernegara secara baik. Gitu. Nah, yang ketujuh apa prinsipnya? Pemimpin yang berintegritas patuh kepada syariat. Ini penting. Jadi kalau pemimpin nggak patuh kepada syariat, ya jangan dipilih. Ya, maka kebijakan dan hukum yang ditetapkan itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Makanya dalam Al-Quran itu ada ayat Al-Ma'idah 48, 49, 50. Pentingnya kita berhukum dengan hukum Allah. Yang kedelapan, perlindungan hak asasi manusia. Nah, ini prinsipnya. Integritas pemimpin itu apa? Dia harus mengakui dan menghormati hak asasi manusia. Ada hak hidup, hak kebebasan, hak keadilan, mendapatkan keadilan yang setara di depan hukum, ya, ini pemerintah ini harus bisa menghormati hak asasi manusia, hak-hak pekerja, ya, itu sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 32 dan surat Al-Isra ayat 70. Yang kesembilan, pemimpin yang berintegritas itu apa? Yang memiliki kepedulian terhadap masalah pendidikan, pemberdayaan masyarakat. Jadi pemerintah itu kalau dalam masalah pendidikan dia harus apa? Nomor satu. Karena ini investasi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat. Masyarakat supaya cerdas, masyarakat supaya pinter, masyarakat supaya apa? Kritis. Ya. Jangan masyarakat dibikin bodoh, ya, dibikin susah, supaya apa? Nah, biar nanti pemilu suaranya bisa dibeli. Nah, itu bukan pemimpin yang bagus. Pemimpin yang bagus, dia bekerja supaya rakyatnya pinter, cerdas, ya, perutnya kenyang. Ya, jangan rakyat dibikin susah, perutnya lapar, ya, otaknya dongo, beleng-beleng. Ya, sehingga apa? Rakyatnya nggak bisa mikir, cuma bisa mikirnya apa? Mikirnya gimana saya bisa makan besok. Nah, kalau begitu caranya, pasti rakyat yang begitu hanya akan memilih pemimpin yang bisa kasih uang, walaupun untuk makan satu hari. Ya, udah dikasih senang tuh, kasih 50.000 suruh nyoblos, oh senang. Ya kenapa? Karena mikirnya pendek. Cuma 50.000 ukurannya. Ya, kalau dapat 500.000 mending, tapi 500.000 juga nggak cukup. Buat makan setahun emang bisa 500.000? Nggak bisa. Ya, nah dia milih orang karena uang, rugi. Kenapa? Itu nggak akan menyelesaikan masalah. Jadi kalau pemimpin itu dipilih karena ilmu, karena integritas, karena programnya mencerdaskan rakyat, itu yang benar. Supaya apa? Kesejahteraan rakyat meningkat, sehingga dirinya juga bisa terangkat kesejahteraannya, insya Allah. Ya, karena dalam Islam itu pendidikan nomor satu, ilmu nomor satu. Ya. Baru yang ke-10 ada stabilitas dan keamanan. Ya, pemerintah yang baik adalah yang menciptakan stabilitas dan keamanan bagi warga negaranya. Ya, baik itu keamanan fisik, juga keamanan sosial, ekonomi dan spiritual. Ya, jadi aman itu bukan cuma ada polisi. Ya, ada polisi kita aman, ya, ada yang jagain, ada yang menindak kalau ada perbuatan melanggar hukum, ya. Tapi juga harus apa? Keamanan sosial, ada jaring pengaman, ada keamanan ekonomi, ya, kesejahteraan kita meningkat,
kemudian kecemburuan sosial bisa dikurangi, ya. Dan ada keamanan kita beribadah, ini penting. Ya, kita kan pengen ibadah kita aman, nyaman, ya, bisa haji, bisa umroh. Nah, di situ perlu apa? Perlu kesadaran, perlu pemerintahan yang baik, perlu pemerintahan yang bisa menjamin stabilitas dan keamanan. Itulah amanat dari firman Allah surat Al-Baqarah 125. Rabbij'al hadzal balada amina. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim doanya, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman. Aman itu nomor 1. Warzuq ahlu minas sabar, baru rezeki, sumber daya alam. Ya, tapi yang paling penting adalah keamanan dulu nomor 1. Kenapa? Menyembah Allah kalau nggak aman nggak bisa. Ya, dia ada rasa takut, ada diancam bencana, diancam perang, ya, konflik dan sebagainya, itu susah untuk beribadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam surat Quraisy yang terakhir ayat 4 sampai 5, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Jadi harus ada ketenangan beribadah, kemudian berdampak kepada apa? At'amahum min ju', kita terbebas dari rasa lapar dan terbebas dari rasa takut, wa amanahum min khauf. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau nanya, kalau kita itu diberi uang buat pemilihan kemarin, enggak ya? Saya nggak pilih, saya dosa nggak ya? Dikasih, kagak minta. Nah, orang yang ngasih pengen dipilih, ente kagak pilih. Nah, itu namanya dusta. Ya, kalau emang kagak mau milih, jangan diambil. Kalau emang mau pilih, ambil. Ya, justru kalau mau pilih, ambil, itu berarti jujur. Tapi ada tapinya. Tapi ingat hadis Nabi, Allah melaknat yang menyuap dan yang disuap. Yang menyuap dan disuap masuk neraka. Ingat aja itu. Ente jujur, tapi ingat tuh neraka. Ya. Kalau tidak terima, tidak milih tapi diambil, itu ngambil yang bukan hak. Ngambil yang bukan hak, ya. Jadi sebaiknya tidak usah diambil. Kalau diambil boleh bisa. Hah? Kenapa? Kalau diambil boleh diterima, sekarang masalah diselesaikan. Ya, itu sedekahin aja. Nanti ada lagi alasannya. Kalau gitu sedekah buat diri sendiri. Ya, banyak alasannya ya. Jadi saya pikir kita nggak perlu ya, nggak usah yang begitu-begitu. Supaya kita tidak terlibat dalam subhat. Ya, tidak terlibat dalam subhat. Makanya kita nggak tenang. Hidup kan nggak tenang. Oh gimana nih, udah ngambil tapi nggak milih, akhirnya jadi kepikiran. Nah, kalau kepikiran, ya ibu yang susah, yang ngasih nggak susah, ya, yang nerima yang susah. Nah, jadi kepikiran. Nah itu makanya lebih baik ditinggalkan. Da ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan apa yang membuat kamu bimbang, ragu, ya, kepada sesuatu yang melegakan hati kita. Insya Allah. Demikian. Ada lagi? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kan tentang yang terjemahan Al-Ahzab yang 72 itu manusia tumbuh
manusia itu bodoh, zalim dan bodoh. Ya. Nah, itu berarti kan dari Allah itu kan Ya. manusia zalim dan bodoh. Nah, kita sebagai manusia ini bilang mau kan? Ya. Bingung kita bodoh, zalim dan bodoh. Baik. Jadi yang disebut dengan apa? Innahu kana zaluman jahula, ya. Itu komentar atau lanjutan dari firman Allah yang melihat perilaku manusia, ya, berani mengambil resiko, tapi kemudian dia sering melupakan resiko itu. Ya, dan jadi sifat zaluman jahula itu bukan sifat untuk seluruh manusia. Maksudnya manusia, gimana kalau manusianya itu adil, amanah, jujur? Dia nggak masuk ayat ini. Yang bodoh, ya, dan zalim itu siapa? Orang yang menerima amanah tapi tidak memenuhi peraturan yang berlaku, gitu. Ya, dia ngambil amanah dari Allah, janji taat, kontraknya taat kepada Allah. Kalau berbuat baik dapat balasan yang baik, kalau berbuat jahat dapat balasan yang jahat. Kemudian dia melanggar janji itu. Nah, itu yang zalim dan bodoh. Ya, tapi kalau dia baik, ya, melaksanakan apa yang diperintahkan, melaksanakan isi janji kontrak dengan Allah, ya dia nggak zalim. Nah, berarti sifat itu terbatas bagi yang sesuai dengan kondisi yang ada pada ayat itu. Dia ngambil amanah tapi kemudian dia melanggar sendiri. Kalau dia mengambil amanah, dia tidak melanggar, bagus. Ya, tapi memang manusia yang begini itu biasanya sedikit, kebanyakan melanggar. Ya, makanya di situ ada ayat innahu kana zaluman jahula. Supaya kita ingat nih sama firman Allah yang mewanti-wanti, ya, yang mengingatkan kita selalu supaya jangan sampai kita jadi orang bodoh dan zalim, gitu. Itu maksudnya, ya. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.